menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Sesungguhnya Allah menilai kemuliaan seorang hamba bukan karena harta atau materi yang dimilikinya. Qarun itu adalah orang kaya. Fir'aun, Namrud juga orang kaya. Tetapi mereka semuanya adalah hamba-hamba yang dinistakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga tidak menilai kemuliaan seorang hamba dari jabatan atau titel yang disandangnya. Allah juga tidak menilai kemuliaan seorang hamba dari ketampanan atau kebagusan wajahnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan kita di sisi Allah tidak lain adalah ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya dimuliakan oleh Allah ta'ala tidak hanya di dunia ini, tapi sampai kelak pada hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia persembahkan ligat untuk kehidupan besok di hari akhiratnya. Artinya ma'asyiral muslimin, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan kepada kita. Kita hidup tidak hanya di dunia ini, ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan di akhirat yang itu jauh lebih lama, bahkan abadi, tidak ada akhirannya. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan kepada kita semuanya agar kita benar-benar mempersiapkan bekal yang cukup, mempersiapkan sangu yang banyak untuk menghadap besok pada hari akhirat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaknya melihat apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia persembahkan untuk besok di hari akhiratnya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita jangan hanya investasi dunia saja. Setiap punya duit langsung dibelikan tanah, setiap punya duit langsung beli rumah, langsung beli mobil, padahal mobilnya sudah ada, rumahnya sudah banyak, tokonya sudah banyak, tetapi itulah manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, kalian wahai manusia terpedaya untuk menumpuk-numpuk harta, kurang hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan baru sadar. Tidak dilarang Anda investasi dunia, silahkan. Tidak dilarang Anda beli rumah sebanyak apapun, silahkan. Itu hak pribadi Anda. Tetapi pertanyaannya adalah ma qaddamat lighad, kata Allah, apa yang untuk besok hari kiamat? Sudah berapa masjid yang Anda bantu? Sudah berapa musola yang Anda bangun? Sudah berapa anak yatim yang Anda santuni? Sudah berapa majelis yang Anda bantu? Itulah yang hendaknya kita fikirkan. Investasi dunia silahkan, tetapi investasi akhirat itu tentu lebih baik, itu lebih kekal abadi.
wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal, kata Allah. Tabungan akhirat kita harus punya, hadirin. Investasi akhirat kita harus punya. Masya Allah, kalau sekiranya kita bisa menggabung keduanya, silahkan, alhamdulillah. Investasi dunia kita lancar, investasi akhirat juga kita lancar, alhamdulillah. Itu yang memang diharapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan hanya dunia yang kita utamakan. Rumah yang ada tingkat 3 itu akan ditinggal. Mobil Velfire, mobil Alphard, mobil mewah kita akan ditinggal. Tanah hektaran yang Anda beli di sana itu akan ditinggal. Lalu pertanyaannya, ketika Anda sudah meninggal, milik siapa? Untuk siapa tanah itu? Jadi rebutan ahli waris Anda. Jadi rebutan ahli waris, jadi rebutan anak-anak. Iya kalau anak-anaknya saleh, iya kalau anak-anaknya mengerti agama, dibagi sesuai dengan hukum syariat. Tetapi kalau ternyata anak-anak kita enggak mengerti agama, anak-anak kita bukan anak yang saleh, maka harta itu dibagi tidak sesuai dengan agama. Bahkan mungkin rumah peninggalan kita dipakai untuk sarang maksiat kepada Allah. Mungkin mobil yang Anda tinggalkan untuk anak Anda dipakai tiap malam Ahad, malam Minggu keteretes, mereka bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Enggak dilarang investasi dunia, silahkan. Enggak dilarang memberikan warisan kepada anak, silahkan, itu hak pribadi Anda. Tapi ingat, hidup tidak hanya di dunia ini, hadirin. Ada akhirat, ada alam kubur, ada alam barzakh. Besok kita akan ditimbang mizan. Besok kita akan ditimbang oleh Allah. Besok kita akan lewat di atas jembatan As-Sirat. Kita di dunia hanya sebentar. Dunia ini ibarat jembatan saja. Ada kehidupan di sana menanti kita semua. Maka setiap jiwa hendaknya memperhatikan, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang sudah dipersembahkan, apa yang sudah dilakukan untuk persiapan besok di hari akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau orang sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kuburnya, apa yang terjadi? Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, ketika orang itu sudah mati, dia masuk ke dalam kuburnya, dia mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan aku sebentar saja ya Allah. Biarkan aku hidup lagi sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku mau sedekah ya Allah. Aku mau sedekah ya Allah. Hidupkan sebentar saja ya Allah, aku akan sedekah. Al-Quran menyebut seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bisa hidup lagi? Tidak bisa. Apakah bisa kembali ke dunia? Tidak bisa, karena sudah mati. Habis masanya, habis kuota hidupnya. Dia hanya berangan-angan, lau seandainya aku hidup lagi, seandainya aku hidup lagi. Tapi itu tidak terjadi, hadirin. Kemudian timbul penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba aku hidupkan sebentar saja ya Allah. Fa as-saddaqah, aku akan bersedekah, aku akan bantu masjid, aku akan bantu pondok pesantren, aku akan bantu itu ulama, orang-orang soleh ya Allah. Wa akum minas salihin, aku akan dekat dengan orang yang soleh. Tapi sudah tidak bisa, hadirin, sudah mati. Tinggal penyesalan di alam kuburnya, di alam barzahnya. Maka mumpung kita belum mati, sedekah yang banyak. Masjid kita akan perluasan di depan ini. Ayo, ini kesempatan kula panjenengan. Ini kesempatan kita semua menginvestasikan harta kita untuk akhirat kita. Itulah uang abadi milik kita. Itulah harta abadi milik kita. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang Anda simpan di dompet, uang yang Anda simpan di bank,
Uang yang Anda simpan di berangkas rumah Anda belum tentu menjadi milik Anda. Kadang-kadang uang itu hilang entah kemana, berarti bukan milik Anda. Kadang-kadang uang kita jatuh di tengah jalan, berarti bukan milik kita uang itu. Kita pulang ke rumah diambil oleh anak kita, berarti itu uang bukan milik kita. Tapi ketika Anda datang ke masjid ini, Anda letakkan uang Anda untuk investasi akhirat, maka itulah hakiki uang kita, itulah hakiki harta milik kita yang sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk besok di hari akhirat. Maka jangan pelit-pelit hadirin. Jangan pelit dengan harta kita. Harta tidak akan dibawa mati. Yatba'ul mayyit thalath. Ingat sabda Nabi, orang mati akan diikuti oleh 3. Orang mati akan diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya ikut ke kuburan, mobilnya mengantar, sepeda motornya mengantar. Wa ahluhu, keluarganya, anaknya, cucunya ikut mengantar ke kuburan. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Tapi apa kata Nabi? Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 kembali. Yang 2 kembali pulang, hartanya pulang, mobilnya pulang, Alphardnya pulang, Filfire-nya pulang, Ferrari-nya pulang, mobilnya enggak ikut dikubur. Anaknya juga pulang, tak mau ikut dikubur anaknya. Istrinya yang katanya dulu hidup semati, enggak ada istri mau ikut dikubur, enggak ada. Pulang istrinya, pulang anaknya. Maka kata Nabi, wa yabqa wahid. Hanya 1 Pak yang menemani Anda dikubur. Hanya 1 yang menemani kita di alam barzah kita, amaluhu, amal kita, sedekah kita, salat kita, itulah yang setia menemani kita di alam kubur kita. Maka jangan Anda terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Jangan terpedaya dengan jabatan Anda sekarang ini. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan yang Anda miliki saat ini kalau kita tidak senang bersedekah, kalau kita tidak senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi terbuka lebar jalan untuk kita investasi akhirat. Keluarkan harta kita di jalan Allah, keluarkan harta kita untuk membantu syiar agama Allah. Pergunakan harta kita untuk membangun masjid yang kita cintai ini. Ingat sabda baginda Rasulullah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala. Yang bantu pembangunan masjid, pembangunan rumah Allah di dunia ini, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Yang membantu pembangunan rumah Allah di bumi, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Alhamdulillah. Banyak masjid yang Anda bantu, maka makin banyak rumah kita di dalam surga Allah. Makin banyak majlis-majlis yang Anda bantu, makin banyak juga rumah kita di dalam surga. Makin banyak ulama, ustadz, kiai yang Anda bantu, maka makin banyak rumah Anda di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Harta kita diberkahi oleh Allah, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Kita tidak menjadi orang yang menyesal, kita tidak menjadi orang yang merugi. Sebaliknya insyaallah kita menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما
فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته وذريته وأحبابه أجمعين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وسادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة والعباس وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين بحق سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم سلمنا وعافنا واعف عنا اللهم سلمنا وعافنا واعف عنا اللهم سلمنا وعافنا واعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر